mengerjakan sholat duhur. Tidak perlu mengerjakan sholat duhur. Tapi bagi yang dia tidak mengerjakan sholat Jumat, ya kewajibannya adalah untuk mengerjakan sholat duhur. Nah, ini berkaitan dengan sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan bagi kita semuanya. Maka ada hukum-hukum tertentu yang harus kita ketahui berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat tersebut, karena tidak sama sebagaimana pelaksanaan sholat-sholat yang lainnya. Jadi kalau tata cara pelaksanaan berkaitan dengan rukun-rukunnya sama, maknanya rukun-rukunnya rukun dari awal takbiratul ihram kemudian sampai entar salam, ya dia sama. Maknanya ada yang namanya niat, kemudian qiraatul Fatihah atau membaca Al-Fatihah, ada ruku, sujud dan seterusnya, nah dia sama. Tapi ada rukun-rukun supaya dia dikatakan sholat Jumat ini dia sah. Jadi rukun-rukun atau syarat-syarat yang dia harus terpenuhi supaya sholat Jumat tersebut dikatakan sebagai sholat Jumat yang sah, gitu kan. Ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Ini kemarin sudah kita bahas gitu. Ini syarat-syarat kayak ini kalau supen gitu. Tapi yang jelas syarat-syarat sholat Jumat yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala ada beberapa syarat. Jadi ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada kemudian syarat sah. Nah, karena syarat wajib, orang yang dia terpenuhi syarat-syarat tersebut berarti dia wajib mengerjakan sholat Jumat, walaupun belum tentu sah. Orang yang dia sah ataupun seorang yang memenuhi syarat-syarat sahnya, belum tentu dia wajib dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, jadi yang namanya sholat Jumat ini sholat yang dia itu masuk dalam kategori sholat sendiri. Masuk dalam kategori yang dia sholat sendiri, tidak sama seperti hanya sholat jamaah yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ataupun mewajibkan sholat Jumat kepada Rasulullah SAW ya ketika beliau berada di Madinah. Jadi ketika beliau berada di Madinah. Kenapa? Karena ketika di Mekah belum memungkinkan untuk dikerjakan yang namanya sholat Jumat. Nah, walaupun secara jumlah kaum muslimin jumlah ketika itu ya bisa dikatakan cukup banyak, cukup banyak. Tapi belum memungkinkan karena memang posisi ketika itu kaum muslimin belum memiliki kekuatan sebagaimana ketika kaum muslimin berada di Madinah. Jadi dalam pelaksanaan ibadah itu kan belum sebebas ketika kaum muslimin berada di Madinah. Nah, baru setelah kaum muslimin memiliki kebebasan dalam pelaksanaan agama, dalam pelaksanaan ibadah-ibadah, kaum muslimin berada di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan syariat Islam itu untuk ditetapkan hal-hal yang ataupun syariat-syariat yang lain. Jadi fase Makkah itu kan rata-rata kebanyakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan penguatan akidah. Nah, baru kemudian setelah masuk fase Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan syariat-syariat yang dia ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ada yang namanya puasa, kemudian ada yang namanya zakat, gitu kan. Kemudian haji. Jadi banyak ibadah-ibadah disyariatkan. Kenapa ya? Karena kaum muslimin ketika itu sudah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tersebut itu secara sempurna. Nah, makanya kalau kita tinggal di satu tempat, di mana tempat tersebut itu kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi sebuah nikmat yang sangat besar ketika kita bisa berada di satu tempat, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kalau semuanya kita berada di satu tempat terus kita susah, kita diwajibkan mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sholat saja susah kan juga repot. Nah, maka nikmat keamanan, nikmat di mana kita itu bisa menjalankan ibadah itu pada hakikatnya ya nikmat tidak bisa disandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kita pasti diberikan kemudahan dalam mengerjakan sholat, kemudahan dalam mengerjakan puasa. Walaupun mungkin secara kondisi kita secara ekonomi tidak gampang ataupun mungkin cukup sulit sumpahnya, tapi dengan kita bisa menjalankan ibadah itu sudah sesuatu yang sangat besar.
Makanya kaum muslimin ketika sudah sampai di fase Madinah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat yang lain. Nah, ini berkaitan dengan pensyariatannya. Sampai kemudian ya tentunya berkaitan dengan sholat Jumat ini sendiri ataupun berkaitan dengan Jumat ini kan Allah menurunkan surat khusus sih. Surat khusus berkaitan dengan pembahasan Jumat walaupun di akhir-akhir surat. Jadi kan salah satu dari surat-surat Al-Qur'an. Nah, syarat-syarat tadi, kembali kepada syarat-syarat Jumat. Ada syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama yaitu seorang muslim. Orang yang dia beragama Islam. Maknanya agama Islam, orang yang dia beragama Islam ini adalah orang yang dia beragama Islam yang dengannya ketika dia seorang muslim wajib mengerjakan sholat tersebut, hendaknya melaksanakan. Kalau semuanya tidak melaksanakan dalam hukum Islam, ya berarti ada hukum takzirnya. Bisa dikenai hukuman. Orang tidak melakukan ibadah itu kan dia sebenarnya bisa dikenai hukuman. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah dia mengganggu tetangganya, dia mendolimi orang lain yang terkena hukuman. Orang kalau semuanya dia tidak menjalankan ibadah, ya dia sebenarnya bisa ditetapkan untuk mendapatkan hukuman. Ya, tergantung negara apakah menetapkan hukumannya atau tidak. Kalau ditetapkan hukumannya sudah berarti orang yang dia tidak mengerjakan sholat kena pidana. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga supaya orang-orang mereka mengerjakan ibadah. Dulu mungkin awalnya terpaksa seumpamanya gara-gara peraturan, tapi lama-kelamaan setelah mereka menjalankan ibadah tersebut dengan baik, akhirnya mereka bisa merasakan bahwa yang namanya beribadah itu menghasilkan ataupun membuahkan kenyamanan. Jadi, menghasilkan dan membuahkan kenyamanan. Jadi syaratnya adalah seorang muslim. Nah, orang-orang yang dia tidak beragama Islam, orang-orang kafir, apakah diwajibkan mengerjakan sholat Jumat? Ya, menurut Imam Syafi'i tetap wajib. Maknanya wajib di sini wajib ntar akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Wajib dan akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Jadi selain mereka mempertanggungjawabkan kenapa kok mereka tidak beriman, mempertanggungjawabkan juga pelaksanaan syariat-syariat yang lain yang dulu sudah pernah kita bahas. Itu kok diwajibkan? Dia kalau melaksanakan pun kan juga tidak sah kan? Orang kalau semuanya dia mengerjakan, orang kafir dia mengerjakan sholat Jumat, apakah sah? Ya tidak sah. Tidak dikatakan sebagai Jumat yang sah. Kenapa? Karena syaratnya dia harus Islam dulu. Tapi kan memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan syarat tersebut, yaitu dia masuk Islam dulu, baru kemudian setelahnya dia mengerjakan sholat Jumat tersebut secara sah. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi seorang yang dia beragama Islam, entah sekarang atau sebelumnya. Yang dulu juga kita bahas bahwa orang-orang yang dia murtad, keluar dari agama Islam, kembali ke dalam agama Islam, ya wajib untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama dia dalam kondisi murtad tadi. Dia wajib mengqadha. Bagaimana mengqadha Jumat? Jumat karena yang namanya sholat Jumat disyaratkan itu dia berjamaah dan dikerjakan ketika itu. Kalau seseorang dia belum bisa mengerjakan sholat Jumat ketika itu, ya berarti ntar dia mengqadhanya dengan qadha sholat duhur. Mengqadhanya dengan qadha sholat duhur. Jadi tidak mengqadha sholat Jumat. Karena tidak mungkin. Gimana cara mengqadha sholat Jumat? Kalau dia hadir Jumatan, ya dia cuma cukup untuk satu kali Jumat. Hadir di Jumatan dia cukup untuk satu kali Jumat. Makanya dia mengqadhanya adalah mengqadha dengan sholat duhur. Kemudian yang kedua adalah balik. Orang yang dia wajib mengerjakan sholat Jumat adalah orang yang dia balik. Anak kecil dia belum wajib mengerjakan sholat Jumat. Tapi ketika dia datang ke masjid mengerjakan sholat Jumat, rukun-rukun sholatnya terpenuhi, maka sholat yang dikerjakan dia sah. Makanya tadi di awal kita menyebutkan bahwa yang namanya syarat wajib itu kalau terpenuhi pada seseorang, dia akan terkena kewajiban untuk mengerjakan ibadah tersebut. Walaupun ketika dia mengerjakan belum tentu sah. Orang dia mengerjakan sholat Jumat tapi tidak wudhu, tidak sah juga. Jadi anak kecil memenuhi syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumatnya sah walaupun dia aslinya tidak wajib. Aslinya tidak wajib. Jadi syarat kedua adalah orang yang dia balik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu syaratnya adalah orang yang dia berakal.
Orang yang dia berakal. Orang yang tidak berakal, entah itu orang gila, orang yang dia itu mabuk tanpa disengaja loh ya. Jadi mabuk bukan karena sengaja, orang yang dia pingsan. Ini kan mereka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Begitu juga dengan ya sholat-sholat yang lainnya kan. Karena masuk dalam kategori hilang akal. Masuk dalam kategori hilang akal, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat yaitu adalah orang yang merdeka. Kalau zaman dahulu kan ada budak. Ada budak. Syaratnya adalah orang merdeka. Kenapa kok orang yang dia statusnya budak tidak wajib mengerjakan sholat Jumat? Ya dia kan sibuk untuk ngurusi kebutuhan tuannya. Nah tuannya kan Jumatan. Ya kalau tuannya laki-laki, kalau semuanya tuannya perempuan. Ya kan tuannya perempuan tidak Jumatan. Tentunya kan budak ini kan dia harus memenuhi kebutuhan tuannya tadi. Entah bersihkan rumah seumpamanya, ataupun mungkin dia diminta untuk masak dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi tugas sang budak tersebut ketika dia memiliki tanggung jawab untuk melayani tuannya. Kalau seumpamanya diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat juga, ya kan akhirnya ada maslahat-maslahat yang seharusnya sampai kepada para tuannya tadi itu tidak bisa terlaksana. Karena pelaksanaan sholat Jumat itu kalau zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Pada zaman dahulu tidak seperti pada zaman sekarang. Zaman sekarang kan pelaksanaannya ya cukup singkat lah. Kita berangkat setengah 12, kemudian jam 12:04 ya selesai Jumatannya. Tapi kalau zaman dahulu pelaksanaan sholat Jumat itu kan lama. Orang kadang mereka berbondong-bondong jalan jauh dari tempat yang jauh. Jalan dari tempat yang jauh untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena pelaksanaan sholat Jumat zaman dahulu itu kan disentralkan di satu tempat, mengumpulkan banyak orang. Kalau sekarang di sini diadakan Jumatan, kemudian baru jalan berapa meter di masjid samping juga ada Jumatan, kemudian ke sana lagi ada masjid lagi dikerjakan Jumatan. Ya, tapi kalau seumpamanya zaman dahulu terkumpulkan di satu tempat, nah mereka ya yang rumahnya jauh kan otomatis mereka harus datang lebih awal. Apalagi kalau zaman dahulu orang-orang juga sering tabkir ataupun mengerjakan sholat Jumat itu datangnya lebih dulu. Datanya lebih dulu. Nah, akhirnya ya membutuhkan waktu yang lama. Kalau semuanya dalam jangka waktu lama tersebut setiap minggu sekali, budak ini dia harus mengerjakan sholat tadi. Nah, kadang tuannya tadi dia tidak bisa terpenuhi kebutuhannya karena ada beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh sang budak tersebut. Karena apa? Karena dia ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Makanya untuk budak dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah kemudian yang kelima, syarat selanjutnya yaitu adalah laki-laki. Jadi syarat selanjutnya adalah laki-laki. Laki-laki dia wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini termasuk perbedaan syariat antara laki-laki dengan perempuan. Jadi laki-laki memiliki syariat kewajiban-kewajiban yang lebih dibandingkan dengan perempuan, yaitu apa? Salah satunya sholat Jumat. Sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan, tapi dia wajib bagi laki-laki. Ya kenapa? Karena laki-laki lebih memungkinkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Berbeda dengan perempuan. Kalau seumpamanya perempuan diwajibkan juga untuk mengerjakan sholat Jumat sebagaimana laki-laki, pelaksanaan sholat Jumat, ya ntar akan kerepotan. Yang ngurusi rumah siapa? Orang yang memiliki anak-anak kecil. Jadi ibu-ibu yang masih memiliki anak kecil yang ngurusin ntar siapa ketika diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat kemudian kan tidak mungkin anak-anak kecil, bayi-bayi yang dia baru usia 2 bulan, 3 bulan terus akan ditinggal di rumah untuk mengerjakan sholat Jumat yang secara jarak waktu itu cukup lama. Jadi memang sudah pas. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sholat Jumat adalah untuk laki-laki yang dia datang ke masjid mengerjakan sholat Jumat, kemudian perempuan mereka bisa berada di rumah untuk ngurusi urusan yang lain. Kalau dua-duanya diwajibkan mengerjakan sholat Jumat tadi ya akan repot sendiri ya. Ke masjid akhirnya ketika sholat Jumat kan kita harus bawa anak-anak karena bapak ibunya hadir. Jadi bapak ibunya hadir, bapaknya datang kemudian ibunya datang juga. Kalau semuanya anaknya 5 masih kecil-kecil semuanya, ntar sama bapaknya 2 sama ibunya 3, tidak jadi Jumatan malah.
Jadi tidak jadi Jumatan. Jumatan bagaimana supaya Jumatan itu dia khidmat gitu kan. Khidmat, ada khotib kemudian berkhutbah karena namanya anak-anak kecil semuanya berada di masjid karena bapak dan ibunya mengerjakan sholat Jumat, akhirnya tidak jadi Jumatan, malah masjidnya jadinya ramai gara-gara anak-anak khotibnya khutbah tidak ada yang dengarkan. Nah akhirnya tidak tercapai maksud dan tujuan dari pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat Jumat hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi untuk perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ya karena ada kesibukan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan karena tugas tersebut berkaitan dengan tugas berada di dalam rumah. Tugas yang dia berada di dalam rumah. Dan laki-laki yang dia lebih fleksibel dalam keluar rumah. Tidak sebagaimana perempuan yang mereka ya keluar rumah itu di waktu-waktu tertentu. Ketika ada hajat saja. Ketika ada hajat baru kemudian mereka keluar rumah. Makanya salah satu syarat wajibnya adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah kemudian yang keenam yaitu harus dalam kondisi sehat. Maknanya bukan harus dalam kondisi, syarat wajibnya. Jadi syarat wajibnya adalah dia dalam kondisi sehat. Seorang yang dia dalam kondisi sakit tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi orang yang dia dalam kondisi sakit tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau dia mengerjakan sholat Jumat, dia tetap sah. Mengerjakan sholat Jumatnya tetap sah, cuman dia tidak wajib aslinya. Kalaupun seumpamanya dia di rumah sudah tidak masalah. Cuman sakit di sini adalah sakit yang dia itu memberatkan. Mana yang memberatkan di sini adalah kalau seumpamanya dia itu datang ke masjid ya dia tidak bisa mengerjakan sholat Jumat itu secara khusyuk. Tidak bisa mengerjakan sholat Jumat itu secara khusyuk. Terberatkan dengan dia harus berada di masjid. Karena kan ada prosesi sebelum pelaksanaan pengerjaan sholatnya dia harus mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Kan waktunya cukup lama. Padahal orang sakit ya biasanya mereka mengerjakan sholatnya kan diringankan, ringan biasanya tidak lama-lama ketika mereka dalam kondisi sakit. Makanya untuk pelaksanaan sholat Jumat adalah syarat wajibnya adalah dia dalam kondisi dia sehat. Kalau semuanya tidak sehat dalam kondisi sakit maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah kemudian yang ketujuh yaitu dia tinggal mukim di tempat ditegakkannya Jumat. Dia mukim dan tinggal di tempat ditegakkannya Jumat tersebut. Tidak disyaratkan harus orang dia asli tempat tersebut ataupun orang yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal untuk menetap atau dalam bahasa disebut sebagai mustautin. Orang yang dia mengambil satu tempat untuk dijadikan tempat tinggal menetap di situ, tidak keluar dari situ kecuali kalau seumpamanya ada hajat. Kecuali kalau seumpamanya ada kebutuhan keluar dari tempat tersebut baru dia pergi dari tempat tersebut. Nah, itu disebut sebagai mustautin. Jadi yang namanya orang itu ketika meninggali satu tempat itu kan ada yang disebut sebagai mustautin. Ada yang dia disebut sebagai orang yang dia mukim. Nah, kemudian ada yang namanya musafir. Ada orang yang dia musafir. Nah, orang yang dia mustautin memang tinggal asli. Jadi antara orang asli di situ ataukah orang yang dia memang bukan asli situ tapi menjadikan tempat tersebut untuk tempat tinggal menetap selamanya. Tidak ada niatan untuk berpindah ke tempat yang lain dan dia tidak keluar dari tempat tersebut kecuali kalau seumpamanya pas dalam kondisi dia ada kebutuhan safar seumpamanya. Nah, itu disebut sebagai mustautin. Nah, kemudian ada orang yang dia mukim. Mukim itu kan dia tinggal sementara tok. Tinggal sementara. Contoh kalau seumpamanya kita pergi ke Semarang. Terus habis itu kita tinggal di sana, niatan tinggal di sana itu selama 1 minggu. Atau niatan untuk tinggal di sana selama 2 minggu. Kalau melewati hari Jumat berarti kita wajib mengerjakan sholat Jumat di tempat tersebut. Walaupun kita tinggalnya di sana cuma 1 minggu atau 2 minggu. Kenapa? Karena kita disebut sebagai orang mukim. Kita disebut sebagai orang mukim. Jadi selama kita itu disebut sebagai orang yang mukim di sana,
walaupun tadi tidak meniatkan untuk tinggal di sana lama, cuman meniatkan 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin 1 bulan seumpamanya. Jadi sifat safar yang ada pada kita itu sudah hilang. Kita disebut sebagai orang mukim, maka kita wajib mengerjakan sholat Jumat. Kita wajib mengerjakan sholat Jumat. Kalau kita belajar di satu tempat, para santri-santri yang mereka belajar di satu tempat, di lembaga pendidikan, di pondok pesantren, nah mereka kan masuk dalam kategori orang-orang mukim yang tinggal di satu tempat sementara selama mereka masa belajar. Setelah selesai masa belajar, mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka ini kan orang-orang yang dia disebut sebagai orang-orang mukim, makanya mereka tetap wajib mengerjakan sholat Jumat. Mereka wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka masuk dalam kategori orang. Jadi yang wajib adalah orang yang dia mustautid, tinggal di satu tempat tersebut dan niatan untuk tidak berpindah dari tempat tersebut dan tidak keluar dari tempat tersebut kecuali ada hajat tertentu. Nah, itu disebut sebagai mustautid. Nah, ini dalam pembahasan Jumat, kenapa kita menyebutkan ini? Karena antara beda. Tidak ada perbedaan antara orang yang dia itu mustautid dengan orang yang dia mukim. Ada perbedaan secara hukum antara orang yang dia itu mustautid dengan orang yang dia mukim. Kalau untuk orang mukim yang tadi, yang dia meniatkan untuk tinggal di satu tempat di atas batasan waktu safar. Tadi sekitar tadi contoh tadi kita sebutkan seminggu, kemudian 2 minggu, sebulan. Itu dia mukim, maka wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan orang yang dia musafir? Orang yang dia safar dalam memiliki sifat safar, orang tersebut dia itu dalam kondisi safar tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Ada orang umpamanya dia safar dari hari Kamis safar, kemudian singgah di satu tempat umpamanya. Jadi singgah di satu tempat. Kemudian di situ ditegakkan sholat Jumat. Apakah dia wajib mengerjakan sholat Jumat? Ya, dia masih disebut sebagai musafir. Maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Atau seumpamanya kita safar jam 2 pagi, kita berangkat dari rumah kita, kemudian kita sampai di satu masjid. Di masjid tersebut ditegakkan sholat Jumat. Nah, apakah kita wajib berhenti di masjid tersebut kemudian kita mengerjakan sholat Jumat bersamaan dengan jamaah yang lainnya? Tidak wajib. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang musafir. Jadi kita adalah orang yang dalam kondisi safar, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi orang musafir kan diringankan. Ada beberapa rukhsah. Nah, salah satu rukhsahnya adalah boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Bahkan Rasulullah SAW selama beliau safar tidak pernah diriwayatkan kalau beliau mengerjakan sholat Jumat di dalam safar-safar beliau. Jadi dari hadis-hadis yang ada itu berkaitan dengan safar Rasulullah SAW, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat Jumat ketika pas safar. Jadi beliau mengerjakannya sholatnya dari zuhur dengan dikosor. Jadi mengganti sholat Jumat tadi itu dengan sholat zuhurnya dia dikosor. Jadi tidak dilaksanakan sholat Jumat, padahal memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat ketika seumpamanya pelaksanaan haji wada, ataupun semuanya ketika pas pelaksanaan safar-safar yang lain ya, yang beliau safar bersamaan dengan para sahabat, kan beliau bersafar dengan puluhan orang. Tapi nyatanya beliau tidak mengerjakan sholat Jumat, padahal memungkinkan untuk ditegakkan sholat Jumat. Kan beliau safar bersama dengan puluhan orang, menempati satu tempat tertentu. Oh, ini sekarang kita masuk waktu untuk pengerjaan sholat Jumat, nah terus mengerjakan sholat Jumat. Kan aslinya memungkinkan. Cuman memang beliau tidak mengerjakan sholat Jumat. Ya kenapa? Karena tidak wajib dan lebih meringankan bagi seorang musafir. Musafir. Makanya kalau semuanya kita mendapati orang yang kok dia itu tidak mengerjakan sholat Jumat, ya satu ya bisa karena dia itu safar semuanya. Orang kelihatan sehat-sehat saja waktu tidak mengerjakan sholat Jumat, ya berarti dia safar. Kecuali kalau semuanya ini orang yang dia sengaja meninggalkan sholat Jumat karena memang tidak peduli. Nah, ini pelanggaran. Orang dia sengaja meninggalkan sholat Jumat padahal dia tidak memiliki uzur yang dengannya dia boleh meninggalkan sholat tersebut. Nah, jadi untuk orang yang dia bepergian, kaitan dengan masalah tinggal atau bepergian ya, ada yang disebut sebagai mustautid,
ada yang disebut sebagai mukim, kemudian ada yang disebut sebagai musafir. Jadi dua orang yaitu mustautin dengan mukim ini dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Sedangkan musafir dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi untuk musafir tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah ini untuk yang ketujuh ataupun syarat wajibnya pelaksanaan sholat Jumat yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah yaitu tidak memiliki udzur. Jadi tidak memiliki udzur yang dengannya dia bisa meninggalkan sholat jamaah. Tidak memiliki udzur yang dengannya dia bisa meninggalkan sholat jamaah. Nah, ketika ada udzur yang dengannya seseorang itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah, berarti juga boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi memungkinkan ketika orang dia mendapatkan sebuah udzur tersebut membolehkan untuk orang tadi dia meninggalkan sholat berjamaah. Berarti itu juga boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi yang kemungkinannya terjadi pada hari Jumat. Kemungkinannya terjadi pada hari Jumat. Nah, contoh umpamanya hujan. Dalam kondisi hujan. Jadi ketika semua dalam kondisi hujan, seseorang dia tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, dan hujan tersebut terjadi pas waktu Jumat, ya berarti kan sama. Ini kan udzur yang dengannya seseorang dia bisa meninggalkan sholat Jumat. Udzur yang dengannya dia bisa meninggalkan sholat Jumat. Nah, cuman beda ceritanya ketika udzur tersebut hanya ada tidak memungkinkan untuk ada di waktu Jumat. Tidak memungkinkan untuk ada di waktu Jumat. Dulu dalam pembahasan udzur kan termasuk udzur seseorang itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika angin di waktu malam. Nah, jadi termasuk udzur kan ketika ada angin di waktu malam. Nah, itu kan udzur yang dengannya seseorang dia boleh meninggalkan jamaah pas waktu Isya, habis itu kemudian angin waktu malam kan, namanya Isya di waktu malam, kemudian angin cukup besar. Seseorang dia bisa meninggalkan sholat jamaah Isya di masjid. Kenapa? Karena ada angin tadi. Dia bisa tetap tinggal di rumah, mengerjakan sholat Isyanya berada di rumah. Nah, yang seperti ini tidak bisa menjadi udzur bagi pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa? Ya karena kan syaratnya kan angin di waktu malam. Jadi angin di waktu malam, dan pengerjaan sholat Jumat ya tidak ada istilah pengerjaan sholat Jumat kok dikerjakan di waktu malam hari, kan tidak ada. Yang namanya sholat Jumat ya dikerjakannya adalah di waktu zuhur atau di waktu siang hari. Nah, yang seperti ini berarti dia tidak masuk dalam kategori udzur pelaksanaan sholat Jumat. Tapi udzur-udzur yang lain yang memungkinkan untuk terjadi ketika pas waktu pelaksanaan sholat Jumat, yaitu di waktu zuhur, maka ini juga menjadi udzur juga seseorang dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Contoh tadi kondisi hujan, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk dia ke masjid. Kenapa? Karena ya kondisinya hujan. Nah, yang seperti ini dia bisa silahkan tidak mengerjakan sholat Jumat di masjid pun dia tidak masalah. Kenapa? Karena ya ada udzurnya tadi. Hujan kan udzur yang dengannya seseorang boleh mengerjakan sholat di rumah. Tidak berjamaah tidak masalah. Maknanya tidak terkena hukum makruh kan. Tidak terkena kemakruhan gara-gara dia tidak berjamaah di masjid karena hujan. Nah, dalam kondisi Jumat diganti. Ketika terjadi hujan di waktu Jumat, tidak memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan ataupun tidak memungkinkan bagi dia untuk pergi ke masjid tadi, maka di sini tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Kalau tadi itu dan dia tergugurkan sunnah untuk tergugurkan hukum makruh ya. Hukum makruh bagi dia dengan dia tidak pergi ke masjid itu tidak masalah, maknanya tidak terkena hukum makruh karena meninggalkan sholat berjamaah. Dalam kondisi hujan ketika Jumat, dia tidak terkena hukum haram. Karena sholat Jumat kan wajib. Jadi dia tidak terkena hukum haram. Dia tidak berangkat ke masjid, tidak mengerjakan sholat Jumat di masjid gara-gara hujan. Nah, karena ada udzur maka tidak terkena hukum haram. Karena ada udzur tadi tidak terkena hukum haram. Tapi kalau semuanya tidak ada udzur ya berarti kan dia berdosa. Haram kan masuk dalam kategori dosa besar, meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa syariatkan dan disepakati. Sholat Jumat itu kan disepakati di kalangan para ulama akan kewajiban. Tidak ada orang muslim kemudian dia meyakini sholat Jumat dia tidak wajib. Tidak ada.
Semua orang muslim mesti meyakini yang namanya sholat Jumat itu dia wajib, sebagaimana sholat-sholat fardu yang lain. Jadi bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam kalau umpamanya dia meyakini yang namanya sholat Jumat itu dia tidak wajib. Nah, jadi ini termasuk bagian dari udzur gitu kan. Maka seseorang yang tadi dalam kondisi dia mendapati udzur-udzur yang dengannya itu bisa menggugurkan sholat berjamaah, maka juga dia menggugurkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini mungkin yang kita ambil di kesempatan kali ini. Mungkin masih ada beberapa hal, tapi ntar kita lanjutkan di kesempatan akan datang insyaallah, karena sudah mau masuk waktu Isya. Monggo silakan kalau semuanya ada pertanyaan, entah berkaitan dengan sholat Jumat yang kita bahas ataukah berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang lain, monggo silakan. Ada pertanyaan? Yang rembutan? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Kita berapa 7 hari gimana? Di Madinah 4 hari, kemudian di Mekah 3 hari. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Ya. Jadi kalau semuanya kita melaksanakan umroh 7 hari semuanya. Jadi di Madinah 4 hari, habis itu kemudian kita di Mekah 3 hari. Nah, 4 hari ini ketika 4 hari terhitung hari keluar dan masuk ya. Maknanya kita datang sama pergi itu di dalam rank 4 hari tersebut. Nah, iya, berarti kan datang dan pergi itu adalah jadi datang di hari pertama, pergi dari Madinah di hari ke-4. Kemudian kita ke Mekah, kemudian di hari pertama, kemudian keluar dari ketiga juga. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kita wajib mengerjakan sholat Jumat? Tidak wajib. Jadi dalam kondisi tersebut tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kita masih dihitung sebagai orang yang dia musafir. Jadi belum hilang sifat safar dari kita. Kenapa? Karena kita safarnya masih di bawah 4 hari. 4 hari penuh yang dulu sudah kita bahas. Kapan seseorang itu dia dikatakan sudah keluar dari sifat safar, mana dia dihukumi orang mukim, wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholat. Tidak boleh mengambil rukhsah safar seperti qashar sama jamak. Nah, yaitu ketika seseorang dia safar 4 hari ke atas selain hari datang dan hari pergi. Nah, dalam kondisi kita berada di Madinah 4 hari dengan hari datang dan hari pergi tadi, berarti kan aslinya kita cuman berada di sana itu secara sempurna 2 hari. Secara sempurna 2 hari. Nah, ini kita masih disebut sebagai seorang musafir. Ketika terjadi pelaksanaan sholat Jumat dan kita itu berada di Madinah umpamanya, apakah kita wajib mengerjakan sholat Jumat? Secara kewajiban tidak wajib. Secara kewajiban tidak wajib. Tapi kalau semuanya kita mengerjakan sholat Jumat, ya secara fadilah kita mendapatkan fadilah pengerjaan sholat Jumat. Karena toh dalam pelaksanaan sholat Jumat itu kan memiliki fadilah yang besar. Di dalam pelaksanaan sholat Jumat ada fadilah dan keutamaan yang besar. Walaupun tidak wajib atas kita, tapi dengan kita melaksanakan sholat Jumat tersebut, kita mendapatkan fadilah dan keutamaan dari pelaksanaan sholat Jumat tadi. Nah, jadi kalau secara kewajiban tidak wajib, cuman ya lebih baik bagi kita tetap mengerjakan sholat tersebut. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan dari sholat tadi. Jadi supaya kita mendapatkan fadilah dari Jumatan yang kita kerjakan. Walaupun secara hukum tetap dia tidak wajib. Ngaten nggih. Allah a'lam nggih. Monggo, tanya sebut. Ngaten. Sampun. Sampun enten, tanya sebut. Ya, bisa jam itu nih. Jam 7. Oh, tempat saya sudah tinggal 1 menit atau 2 menit lagi.
Masih ada 2 menit. Monggo kalau seumpamanya masih ada pertanyaan, tidak mesti berkaitan dengan Jumat. Pertanyaan mungkin berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ataupun yang lainnya. Silahkan. Ntar insya Allah kita jawab sebisanya insya Allah. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Cukup? Cukup kalau semuanya tidak ada, ntar monggo silahkan setelah saya tutup kalau mungkin ternyata muncul pertanyaan monggo silahkan. Tapi saya tutup dulu majelisnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.